Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kuntari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro dengan unit kerja SMP Negeri 1 Gayam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tak kenal Ki Hajar Dewantara? Beliau memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Karena sangat berperan besar di dalam dunia pendidikan Indonesia dan jasa-jasanya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang beraneka ragam. Tentunya penanaman dan perawatannya juga berbeda. Begitu pula dengan peserta didik kita yang mempunyai kemampuan yang berbeda dan berbeda pula lah kita dalam memberi pendidikan kepada mereka. Berikut adalah ilustrasinya. Anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang ditanam. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah bibit padi yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji padi yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji padi itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Di dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat memperbaiki hidupnya, memberi mereka kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, mengembangkan ide yang dimiliki tentunya dengan tuntunan dan arah dari kita agar mereka tidak salah langkah dan lebih terarah. Intisari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai among, menuntun, menunjukkan, membimbing anak didiknya dengan menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing harso sungtolodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Yang artinya, kita sebagai seorang pendidik harus menjadi teladan atau contoh yang baik untuk peserta didik. Kita harus membangun semangat dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan.
Demikian demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita dan bisa menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.